Petugas penjaga pantai bersama warga berhasil menyelamatkan sejumlah wisatawan yang terseret ombak hingga ke tengah laut di Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Sepanjang Sabtu kemarin tercatat ada 20 orang wisatawan yang terseret ombak hingga sejauh 50 meter dari bibir pantai. Beberapa orang diantaranya bahkan nyaris tenggelam. Kalau orang sudah melambaikan tangan itu dia meminta bantuan atau pertolongan. Maka dari itu kita langsung sigap, cepat memberikan pertolongan kepada beliau. Nah, terus tadi terselamatkan semua ya? Alhamdulillah terselamatkan. Petugas telah meminta wisatawan untuk berhati-hati saat berada di dalam air, terutama saat ombak mulai tinggi. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan sepeda berbagai merek yang dijual di sebuah ruko di Kabupaten Karawang, Jawa Barat ludes terbakar pada Sabtu malam. Kobaran api sangat besar melahap seluruh isi bangunan dalam hitungan menit. Ada ledakan, banyak ledakan ini. Kobaran api disertai asap hitam pekat melahap seluruh bangunan toko sepeda di Jalan Raya Kosambi, Kabupaten Karawang, Sabtu petang. Dalam hitungan menit, ratusan sepeda berbagai merek yang ada di lantai 1 dan 2 hangus terbakar. Menurut warga, awalnya api terlihat dari lantai 2 toko, lalu merembet dengan cepat ke seluruh bangunan. Saat kejadian, pemilik toko tengah mudik ke Semarang, Jawa Tengah. Api baru bisa dipadamkan 3 jam setelah tim damkar tiba di lokasi. Meski tak ada korban jiwa, kerugian mencapai miliaran rupiah. Kebakaran ruko juga terjadi di Kecamatan Simulue Timur, Kabupaten Simeulue, Aceh, Sabtu malam. 4 ruko dan 1 mobil hangus terbakar. 2 unit tim pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melokalisir api agar tidak merembet. Namun api baru bisa dipadamkan setelah 2 jam. Dalam musibah ini, 2 orang pemilik ruko mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan menyekap dan menganiaya istri serta 3 anaknya di dalam kamar. Dan penyekapan terungkap setelah sang istri menghubungi kantor polisi. Pelaku sempat melawan saat polisi datang. Warga Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan digemparkan dengan aksi penyekapan dilakukan seorang ayah terhadap istri dan 3 anaknya di dalam kamar rumah. Upaya penyelamatan terhadap korban berlangsung dramatis, melibatkan puluhan petugas. Pelaku bahkan sempat melakukan perlawanan dengan senjata tajam sebelum diamankan petugas. Pelaku R langsung dibawa ke Mapolrestabes Kota Makassar guna pemeriksaan. Ini laporan KDRT, KDRT yang bagi kami sangat sensitif sekarang ini, dan itu korbannya sudah jelas ada perbuatannya, ada luka. Yang kedua, sekap. Akhirnya kita turun tangan, kita lakukan pendekatan persuasif, kita libatkan Pak RT, RW, koordinasi dengan pihak kepolisian. Aksi pelaku ini diketahui saat istri korban menghubungi petugas mengaku disekap bersama 3 anaknya dan sempat dianiaya. Hingga saat ini pelaku masih dalam pemeriksaan untuk mengetahui motif penyekapan dan KDRT yang dilakukan. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga di 2 kecamatan terisolir akibat akses jalan dan jembatan terputus diterjang banjir lahar Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Ratusan warga masih bertahan di pengungsian dan mengandalkan suplai makanan dari dapur umum. Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur telah menerapkan masa tanggap darurat bencana cuaca ekstrim selama 14 hari ke depan hingga 2 Mei mendatang, pasca terjangan banjir lahar Gunung Semeru yang terjadi. Selain merusak sejumlah infrastruktur, banjir lahar Gunung Semeru telah menewaskan 2 korban jiwa. Pemkab Lumajang telah mendirikan posko dapur umum untuk membantu memenuhi kebutuhan warga terdampak banjir lahar Gunung Semeru. Dapur umum ini menyediakan 6.000 nasi bungkus setiap hari untuk didistribusikan kepada warga di 9 kecamatan hingga pekan depan. Sejumlah warga saat ini masih terisolir akibat akses jalan terputus.
Iya, kalau terisolir itu untuk pemukimannya kan tidak terdampak, tapi mereka butuh akses bantuan. Makanya ini kita upayakan dropping logistik dan kebutuhan sehari yang mereka perlukan. Gunung Api Semeru menyebutkan dalam 6 jam terakhir Gunung Semeru mengalami 9 kali letusan dengan tinggi kolom asap 600 meter dan beberapa kali gempa vulkanik dan tektonik. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugraha melaporkan. Sementara itu, pemirsa, puluhan balon udara liar yang terbang di atas wilayah udara Bandara Yogyakarta International Airport makin meresahkan. Sejumlah balon udara liar bahkan jatuh ke landasan pacu dan membahayakan penerbangan. Video amatir ini sempat merekam keberadaan balon udara liar yang diterbangkan di sekitar area Bandara Yogyakarta International Airport. Petugas bandara bahkan sampai mendapat laporan 24 balon udara yang ditebangkan liar di jalur udara, 8 diantaranya berada di jalur Yogyakarta dan Purworejo. Mengantisipasi banyaknya balon udara liar yang diterbangkan warga, sejumlah bandara bersama petugas melakukan koordinasi dan sosialisasi agar tidak membahayakan penerbangan. Kita sudah berkoordinasi dengan teman-teman dari kepolisian, dari Korem, Koramil, Kodim untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar agar tidak menerbangkan balon ke udara secara bebas. Mengingat ketentuan tentang balon ini sudah ada peraturan pemerintah PM 40 tahun 2018. Dalam peraturan pemerintah dan undang-undang penerbangan, sanksi bisa diberikan pada siapapun yang membahayakan penerbangan dan dikenakan denda 1 miliar atau 3 tahun penjara. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, semarak peringatan Hari Kartini 21 April digelar di sejumlah daerah. Seperti di Bundaran HI Jakarta, ratusan perempuan berkebaya putih mengikuti pawai. Sementara di Madiun, Jawa Timur, ribuan warga antusias menyaksikan peragaan busana kebaya sepanjang 1.000 meter yang menjadi catwalk kebaya terpanjang di dunia. Mengenakan kebaya serba putih, ratusan perempuan dari komunitas kebaya menari mengikuti pawai dari Sarinah ke Bundaran HI Jakarta pada Minggu pagi di tengah keramaian suasana Car Free Day. Selain memperingati Hari Kartini, pawai perempuan berkebaya ini sekaligus menyambut peringatan Hari Kebaya Nasional 24 April mendatang. Kita di sini mensiarkan kebaya dengan menari. Jadi siapa saja bisa bergabung di sini, asalkan mau berkebaya. Gitu sih prinsipnya. Gitu. Jadi siapa aja nggak usah harus bisa nari, tidak terbatas umur juga. Gitu. Asal mau pakai kebaya latihannya. Semarak peringatan Hari Kartini juga digelar di Jalan Pahlawan, Madiun, Jawa Timur. Ribuan orang mengikuti peragaan busana kebaya di catwalk sepanjang 1.009 meter, sekaligus menjadi catwalk terpanjang di dunia menurut Museum Rekor Indonesia. Tak hanya pelajar dan ibu-ibu, beberapa peragawati profesional juga ikut berlenggak-lenggok di atas catwalk dalam balutan kebaya indah. Selain menunjukkan keindahan busana khas Indonesia, peringatan Hari Kartini diharapkan menggugah generasi muda untuk memiliki semangat juang seperti Kartini. Tim Liputan iNews melaporkan. 25 tahun terbengkalai, sebuah hotel di kota Solo, Jawa Tengah justru dijadikan wahana rumah hantu. Dan tak hanya merasakan suasana seram di 3 lantai hotel, pengunjung juga harus memecahkan misteri mencari kunci gembok untuk membuka lorong angker di sebuah ruangan. Dari luar, hotel desain ala Eropa ini sudah terkesan menyeramkan. Namun rasa penasaran akan membawa kita melangkah ke dalam, merasakan sensasi wahana rumah hantu sesungguhnya. Ya, sesungguhnya, karena wahana ini merupakan bekas bangunan Hotel Cakra yang mangkrak 25 tahun. Dulunya hotel di Jalan Slamet Riyadi, Kota Solo ini merupakan markas polisi militer di era penjajahan Jepang. Mengusung tema Lawas 13, rumah hantu ini menawarkan konsep menjelajah lebih panjang. Pengunjung bisa masuk hingga lantai 3 hotel, namun di lantai 2 pengunjung harus mencari kunci gembok untuk membuka pintu lorong. Selama menjelajah, pengunjung juga akan dibuat takut dengan kehadiran beragam makhluk supranatural.
Meski menyeramkan, wahana rumah hantu ini justru menjadi salah satu pilihan wisatawan selama libur Lebaran. Lumayan ngagetin juga, make up-nya cukup bagus, tempatnya cukup panjang juga dan bingung belokannya kadang. Makanya kenapa konsepnya kita namanya Lawang 13, karena ada kamar nomor 13 dan dipercaya pada waktu adanya hotel ini, kamar ini tidak difungsionalkan karena ada hal-hal mistis atau misteri. Nah, saat ini kita angkat itu sebagai urban legend-nya di hotel ini, tepatnya di kota Solo. Sejak dibuka 30 Maret lalu hingga 28 April mendatang, rumah hantu Hotel Cakra dibuka mulai jam 4 hingga 11 malam dengan harga tiket Rp30.000. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.